Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmatnya, hidayahnya, serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat yang sangat mulia, penuh dengan keberkahan, kita sama-sama masih diberikan keluasan waktu oleh Allah untuk mendalami ilmu, karena agama kita ini sangat menghargai orang yang mau menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebut, man kharaja min baitihi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', man kharaja min baitihi taliban lil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk menuntut ilmu, maka dia berada di fisabilillah. Kalau seandainya kita pun meninggal dunia, kita dapat pahala syahid sampai kita kembali selamat ke rumah kita masing-masing nantinya. Ya, moga-moga pahala besar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Walaupun mungkin kita tidak dapat ilmu, tapi minimal kita dapat berkahnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah ibu-ibu, Hana. dalam. Oh, ada. Jadi nggak salah kalau saya bilang ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah offline dan online yang dimuliakan oleh Allah. Islam ini sebagaimana kita ketahui bukan hanya sekedar agama. Ya, kalau kata para ulama, al-Islamu laisa dinu fahasbuh. Agama atau Islam itu bukan hanya sekedar agama, tapi lebih jauh daripada itu. Islam adalah dinul hadarah was saqafah, agama kebudayaan dan peradaban.
Dan salah satu yang sangat dihargai oleh agama Islam itu kaum pedagang, kaum pengusaha. Sampai-sampai Nabi kita sendiri mengatakan dalam satu hadis, tis'atu a'syar arzakumullahu ta'ala fi tijarah. Kalau ada 9 dari 10 rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, 9 diantaranya itu dalam tijarah, dalam perniagaan. Nah, jadi Islam ini sangat apresiatif kepada para pengusaha, kepada kaum pedagang, bahkan lebih apresiatif dari peradaban-peradaban kuno umat manusia. Saya kasih contoh misalnya Bapak Ibu, orang India, peradaban kuno kan India itu ribuan tahun sebelum Masehi, kaum Waisa. Dalam kasta India itu kaum Waisa, kaum pedagang itu menempati kasta ketiga di bawah kaum Brahma, di bawah kaum Ksatria. Baru yang ketiganya adalah kaum pedagang, kaum Waisa. Rasulullah SAW sendiri sebelum jadi nabi, beliau adalah seorang pedagang. Bahkan di dalam Al-Quran itu banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu, ayat-ayat yang bercerita mengenai dan bahkan penghargaan Allah kepada kaum pedagang yang disampaikan oleh Allah, baik dalam bentuk perintah, dalam bentuk aturan, atau bahkan dalam bentuk cerita. Ya, salah satu contohnya itu surat Quraisy, ya, li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan si Quraisy, pada saat itu Quraisy belum jadi nama bangsa Bapak Ibu, karena Quraisy ini sebenarnya gelar kepada kakek Nabi Muhammad yang ke-12. Nah, jadi Nabi kita punya kakek nama beliau Fihir. Nah, tapi karena pinter dagang, dulu kan nggak ada duit uang, duit kertas nggak ada dulu. Yang ada itu duit logam. Kalau terbuat dari emas namanya dinar. Kalau duitnya terbuat dari perak namanya dirham. Orang Arab menyebut duit receh dalam bentuk koin itu namanya kirsh. Nah, di Arab Saudi itu Bapak Ibu selain rial ada duit sen. Duit sen itu nggak bentuknya kertas tapi logam. Logam itu, duit sen itu dalam bahasa Arabnya kirsh. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada namanya isim tasghir. Orang yang pinter mengelola duit itu yang terbuat dari logam dulu itu disebut atau digelari dengan nama Quraisy. Nah, padahal nama beliau sendiri adalah Fihir. Nah, Fihir ini kakek ke-12 Rasulullah, di atas Nabi 12 orang. Nanti Fihir ini punya anak namanya Ghalib, Ghalib punya putra namanya Lu'ay, Lu'ay punya putra namanya Ka'ab, Ka'ab punya putra namanya Murrah, Murrah punya putra namanya Kilab, Kilab punya putra namanya Qusay, Qusay punya putra namanya Abdul Manaf, Abdul Manaf punya putra namanya Hashim, Hashim punya putra namanya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib punya putra namanya Abdullah, Abdullah punya putra namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Fihir inilah yang menemukan cara dagang yang hari ini kita sebut dengan ekspor dan impor barang. Nah, jadi dia memindahkan satu barang ke satu tempat, dan dengan itu dia bisa menjual harganya lebih mahal, lebih tinggi, dan bisa melipat kalikan untung lebih daripada jika barang itu dijual di kota Mekah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kepintaran, kejeniusan kakek Rasulullah yang bernama Fihir, li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan si Quraisy, dia yang menemukan jalur dagang, ila fihim rehlatasyta'i wasaif. Dia menggunakan jalur dagang mengikuti musim, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Jadi di Arab itu kalau kita lihat Timur Tengah, ada bagian utara, ada bagian selatan, itu karakternya beda. Orang-orang utara itu kebanyakannya tinggi besar, kulitnya putih, kemerah-merahan, musimnya lebih dingin daripada orang selatan.
Orang-orang selatan itu Bapak Ibu di daerah Oman, Yaman, itu orangnya pendek-pendek, kulitnya lebih gelap, hidungnya bangir, mancungnya bukan mancung patah tapi bangir, hidungnya agak sedikit besar. Ya. Dan di sana Bapak-bapak, Ibu-ibu, suhunya lebih panas daripada utara. Kalau kita ke Mekah dengan Madinah kan lebih dingin Madinah itu daripada Mekah, karena Mekah itu letaknya di selatan, Madinah itu letaknya di utara. Di Baghdad, di Suriah, di Syam itu lebih dingin daripada di Yaman, di Oman, ya, di Bahrain itu lebih panas daerah itu. Jadi kakek Nabi Muhammad inilah yang memperkenalkan kebiasaan baru. Dulu orang Arab itu nggak ngerti bawa barang ke sana ke sini mengikuti musim. Jadi komoditas-komoditas di Mekah ini Bapak-bapak Ibu-ibu di musim panas mereka perginya ke daerah Syam. Karena di Syam itu butuh pakaian untuk menghangatkan badan, ya kan? Kalau misalnya di Aceh beli atau dijual jaket tebal, mana ada orang yang mau beli jaket-jaket tebal untuk musim dingin yang cocoknya dipakai di Eropa sana, di Aceh nggak akan laku. Nah, maka orang-orang Mekah yang kecenderungan suhunya lebih panas itu jualannya ke ke utara itu di musim panas. Tapi kalau di musim dingin mereka pergi ke selatan. Nah, maka Allah abadikan kejeniusan kakek Nabi yang bernama Quraisy, yang bernama Fihir itu di dalam surat Quraisy. Di ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Nah, karena kehebatan mereka itu menemukan jalur dagang, dan siapapun yang menemukan jalur dagang Bapak Ibu di zaman dahulu, dari zaman dahulu sampai zaman kita sekarang, pastilah mereka akan menguasai dunia. Ya, dulu Cina menguasai jalur sutra. Mereka punya komoditas paling mahal di zaman itu namanya sutra. Maka dengan sutra itu banyak orang-orang kaya dahulu di Cina itu dengan jualan sutra. Orang India punya peradaban kuno karena jual komoditas namanya dupa. Nah, karena komoditas dupa itu diminati oleh banyak orang, maka orang India buat jalur sendiri untuk jualan dupa mereka. Begitu juga kakek nenek moyang kita di Nusantara dulu. Ya, daerah kita ini kan kaya dengan rempah Bapak Ibu ya. Lada, dulu bahkan Bapak-bapak Ibu-ibu kita belum bisa buat meriam. Minta meriamnya kan ke Turki. Barternya dengan apa? Dengan lada. Maka ada namanya istilah itu meriam lada si cupak. Nah, dengan lada si cupak itu kita bisa dapat meriam, bukan meriam Belina ya. Ini meriam untuk tembak Belanda dulu ya. Kenapa? Lada itu ternyata salah satu komoditas paling mahal di Eropa dulu. Cengkeh, lada, si cupak itu Bapak Ibu bisa dapat meriam yang harganya sangat mahal di Eropa. Nah, jadi nenek moyang kita dahulu itu kaya raya karena menemukan jalur dagang yang disebut dengan jalur rempah. Orang Cina kaya raya karena menemukan jalur dagang ekspor. Nah, maka salah satu yang membuat kaya raya itu kan eksportir. Neraca dagang itu tanda negara itu sehat. Kalau ekspornya itu surplus daripada impornya, kan gitu. Kalau kita lebih banyak impor daripada ekspor, tandanya kita konsumtif, tandanya kita nggak produktif. Nah, nenek moyang kita dulu Bapak Ibu pengekspor. Apa yang diekspor? Karena di daerah kita subur, apapun yang ditanam, kalau kata Kus Plus itu bukan kolam tapi lautan susu. Apapun yang dilempar kail dapat ikan, ya kan? Kita tanam kayu saja menghasilkan buah-buah di atas, di bawah batangnya itu buah singkong ya. Begitu suburnya daerah kita, sehingga di zaman itu kaya raya orang kita itu karena ngekspor. Salah satu komoditas yang diekspor itu rempah-rempah. Saya baca Bapak Ibu di buku The Aceher karyanya Suno Ongkronye. Nah, dulu ternyata Aceh itu di abad 18 itu salah satu daerah yang sangat
produktif menghasilkan gajah. Kalau kita kan sekarang membayangkan negara penghasil gajah terbesar di Asia Tenggara itu Thailand. Ternyata dulu bukan, Thailand itu bukan negara gajah itu. Aceh penghasil gajah itu, dalam bahasa Aceh kan gajah disebut merah. Nah, merah itu disebut apa, gajah itu ya. Nah, jadi gajah itu per bulan 100.000 ekor gajah bisa diekspor ke India, bisa diekspor ke Arab dari Aceh dengan menggunakan kapal-kapal dagang. Ya, jadi gajah di zaman itu mungkin semacam Alphard Bapak Ibu di zaman sekarang kan. Orang kan tunggangannya kan kuda, gajah kan. Jadi gajah itu ternyata komoditas barang mewah di zaman itu, dan Aceh salah satu penghasil gajah terbesar di zaman itu. Dan kebetulan kita kan berada di pintu Selat Malaka. Nah, jadi dimanapun kota yang punya pelabuhannya hidup, pasti jalur dagangnya hidup dan aktivitas ekonomi di daerah itu juga pasti akan hidup. Saya ingat waktu saya kecil dulu masih ada pasar jengek di Sabang itu. Banyak orang yang bisa punya kehidupan ketika pelabuhan hidup. Jadi dimanapun kalau kota itu jadi bandar, pelabuhannya hidup, pasti ekonomi di daerah itu juga akan hidup. Ketika dia menemukan jalur upaya apa boleh buat, kemudian pemerintah menutup Freeport kita, dialihkan ke Singapura dan sebahagiannya di Batam, sehingga membuat perekonomian kita lesu dan bahkan mati seperti sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berkata, mengingatkan orang-orang Quraisy ini supaya jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Falya'bud rabb hadzal bait, maka hendaklah sembah Tuhan yang memiliki rumah ini. Jadi para ulama menyebut falya'bud rabb hadzal bait itu bentuknya sholat. Karena sholat itu pertama menghadap ke Ka'bah, kiblat kita semua. Nah, oh bagaimana dengan haji? Haji kan ke sana juga. Haji itu frekuensi kita lakukan seumur hidup sekali Bapak Ibu. Nah, kalau yang tiap hari kita lakukan dalam keseharian kita itu bukan haji, bukan juga umrah, puasa juga bukan. Puasa itu wajibnya setahun sekali, puasa setahun sekali, kemudian zakat juga satu tahun sekali, haji seumur hidup bahkan sekali. Dan bahkan kalau haji kedua, ketiga itu status hukumnya sudah beda dengan haji yang pertama kan gitu. Kalau sholat tadi isya kita, insya Allah sama hukumnya dengan sholat isya yang akan kita kerjakan besok, sama-sama wajib kan. Bukan berarti karena kita sudah sholat isya hari ini, besok isyanya jadi sunnah. Nah, tadi pagi kita sholat subuh, besok pagi kita juga sholat subuh, sama-sama wajib itu. Tapi haji itu pertama saja yang wajib. Saat Nabi Muhammad wukuf di padang Arafah, beliau khutbah di situ. Ya ayuhan nas, innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Hai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian haji, maka hajilah kalian semua. Tiba-tiba saat Nabi mau lanjut khutbahnya, bangun seorang sahabat namanya Aqra bin Habis radhiyallahu an. Dia bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah haji itu wajibnya setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah SAW kemudian jawab, lau kuntu na'am, seandainya aku katakan iya, lawajabat walamastata'tum, maka itu jadi kewajiban dan kalian tidak akan pernah sanggup untuk melakukannya. Nah, berkah rahmat dari Rasulullah itulah kemudian haji itu hanya menjadi kewajiban bagi kita sekali seumur hidup. Nah, tapi sholat ini tiap hari kan. Maka para ulama tafsir mengatakan pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan firman-Nya tadi, falya'bud rabb hadzal bait, maknanya fal tusalli antum. Nah, salatlah kalian semua kepada Tuhan yang telah menciptakan rumah yang menjadi kiblat kalian saat kalian menunaikan ibadah sholat. Kenapa demikian?
Karena hakikatnya Bapak Ibu, alladzi at'amahum min ju', yang memberikan kita makan, yang membuat ekonomi kita stabil, yang bisa memakmurkan kita, yang membuat hidup kita sejahtera bahagia, bukan usaha kita, ya kan? Kalau memang Bapak Ibu rezeki itu dari usaha kita, seharusnya yang kuliahnya S3 itu rezekinya lebih banyak dari tamatan S1, ya kan? Tapi ada guyon di kampus itu, makin panjang titel seseorang makin pendek rezekinya itu. Maka sekolah nggak usah tinggi-tinggi. Saya kasih contoh ini, Pak Rusli Bintang, tahu kan Pak Rusli Bintang? Itu SD aja nggak tamat beliau itu, Pak Rusli Bintang. Saya pernah ngobrol sama beliau itu, kata beliau saya nggak tamat SD, putus sekolah karena susahnya di zaman itu. Tapi beliau Bapak Ibu nggak tamat SD, kampusnya di mana-mana. Di Banda Aceh ada Abu Yatama. Kalau di Lampung itu besar sekali kampus beliau itu. Saya pernah datang waktu Muktamar NU 4 tahun yang lalu itu di Lampung itu. Kampus beliau besar sekali. Atau di Batam juga ada itu kampus beliau. Nggak tamat SD, tapi punya kampus di mana-mana. Saya tamat S3, nggak punya kampus pun satu pun. Nah, maka rezeki itu nggak determinan karena pendidikan. Kalaulah rezeki itu karena pendidikan, seharusnya linear dia itu. Makin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah rezekinya. Tapi ternyata nggak seperti itu. Nah, cara respon rezeki, cara Allah memberikan rezeki kepada manusia bukan juga karena pendidikan, bukan juga karena usaha. Kalaulah rezeki itu diberi sama Allah karena usaha, seharusnya orang yang kerjanya paling keras, dialah yang paling kaya raya. Tapi kan juga kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang kerjanya banting tulang tiap hari. Kehidupannya gitu-gitu aja. Nggak berubah-ubah dari dulu sampai sekarang, gitu-gitu saja. Ada orang kerjanya biasa-biasa aja, atau bahkan nggak keringatan sekalipun, kerjanya di ruangan ber-AC tiap hari, tapi rezekinya lebih banyak daripada orang yang kerja banting tulang. Nah, maka sebab itulah Allah ingin kasih tahu kita, rezeki itu faktor determinannya bukan sama kita manusia. Faktor determinan penentu utama rezeki itu adalah kepada Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kitab-kitab tasawuf itu Bapak Ibu ada kisah, kisah imajiner tapi penuh dengan pelajaran. Dikisahkan di dalam kitab-kitab ulama itu ada seorang raja. Suatu hari raja itu bermurah hati dengan mengundang rakyat-rakyatnya ke istananya. Raja ini kaya sekali, kaya raya, kaya sekali. Nah, dia ngundang rakyat-rakyatnya ke istana, dan kemudian karena kemurahan hati raja pada hari itu dia berkata, memberikan titah kepada rakyat-rakyatnya, wahai rakyatku, hari ini saya bermurah hati kepada kalian, akan mensubsidi, tapi bukan MBG ya. Akan subsidi kalian. Apapun properti yang ada dalam istana ini boleh jadi hak milik kalian. Kalau kalian ngambilnya hari ini aja, besok nggak ada lagi. Karena raja ngomong gitu, maka rakyatnya mulai ngerebut. Ada yang ngambil cermin antik punya raja, karena jumlah rakyatnya lebih banyak daripada jumlah properti yang diperebutkan. Maka cermin itu yang ngerebutnya bukan 1-2 orang, ramai. Karena direbut, pecah, jatuh. Ada yang ngerebut emas batangan, kebetulan di istana itu ada 74 kilo, punya Japitsus. Rebut, karena berebut, akhirnya jatuh, emasnya pecah. Ya kan? Ada yang ngerebut batu antik, ada yang merebut piring, semuanya pada merebut. Karena mendengar tadi raja murah hati memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memiliki properti yang ada di istana raja. Tapi di saat yang bersamaan ada satu orang nggak ikut merebut,
tapi dia berada di tapak kaki raja, megang kaki raja erat-erat. Raja pun heran, lah kamu ngapain di sini? Kenapa nggak ikut rebutan barang-barang saya seperti yang lain? Wahai raja, jika saya dekat denganmu, maka apapun yang diperebutkan oleh mereka, niscaya juga saya akan memperolehnya. Nah itu Bapak Ibu, kenapa di dalam dunia rezeki itu kenal orang lebih penting daripada kenal ilmu, ya kan? Who lebih penting daripada what. Ya, dan itu terbukti dalam kajian para ulama kita itu, who, siapa, itu lebih penting daripada apa, ya kan? Bapak-bapak ini punya ilmu banyak, tapi nggak ada ordal. Bisa nggak kira-kira lewat ke PKPI? Atau bisa nggak lewat jadi manajer BSI? Boro-boro, ya kan? Pegawai BSI aja nggak lewat, kalau nggak kenal siapa-siapa. Jadi ilmu itu sebenarnya dipelajari untuk bisa berkenalan dengan banyak orang. Kalau kita nggak ada ilmu, orang pun malas kenalan dengan kita, kan? Kita nggak punya apa-apa, ngomong nggak nyambung. Nah, orang bilang A, kita ngomong B. Ya. Saya pernah satu kali pergi ke kementerian, Prof. Nizam waktu itu dirjennya itu. Nah, jadi saya cari tahu beliau itu hobinya apa. Ternyata beliau hobinya main tenis, saya hobinya main badminton. Supaya nyambung saya ngomong sama beliau. Nah, Bapak Ibu, saya pelajari itu tenis itu. Nah, atlet-atlet tenis saya hafalkan namanya, jenis-jenis raket tenis itu saya hafalkan itu nama-namanya itu. Nah, saat di kantin di kantor kementerian itu, waktu saya ngurus salah satu prodi izin di UIN itu, nah, beliau ngomong tentang tenis, saya juga sok-sok nyambung. Padahal nggak pernah main tenis, tapi karena cari bahan, akhirnya bisa nyambung omongannya dengan beliau. Beliau tertarik. Oh, sampean banyak juga tahu ya tentang tenis. Alhamdulillah, kita di Aceh sekali-kali ada main. Jadi ilmu itu Bapak Ibu hanya untuk memahami dan kemudian agar kita bisa kenalan dengan orang banyak. Nah itulah kenapa mengenal orang itu jauh lebih baik daripada kita banyak tahu. Dan itu kan yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang pingin rezekinya lapang, ya, usianya berkah, nah, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim, ketemu dengan sesama manusia. Tapi Bapak Ibu, di dalam konteks rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberitahu kita, faktor determinannya bukan hanya semata-mata usaha manusia. Maka di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita, falya'bud rabbahadzal bait, maka sembahlah. Bagaimana cara kita melekatkan diri dengan menyembah Allah dalam setiap hari? Ibadah sholat. Rabbahadzal bait, kepada Tuhan yang menciptakan atau Tuhan yang memiliki rumah ini, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Rezeki itu nggak akan datang Bapak Ibu, ya, kalau kita khauf, masih nggak stabil amannya politiknya. Coba masih konflik kayak dulu, bisa nggak kita buat pengajian sekarang? Nggak bisa. Kalau konflik kayak dulu, bisa nggak hidup itu kedai kopi sampai jam 12 malam? Nggak bisa Bapak Ibu. Orang nggak akan berani. Jadi syarat utama kemajuan ekonomi, kemajuan kesejahteraan masyarakat, politik, keamanan harus stabil. Dan itu semua sebenarnya anugerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata di dalam Al-Quran, wa'allafa baina qulubihim. Hanya Allah lah yang bisa membuat manusia itu bersatu antara satu dengan yang lain. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau manusia mengeluarkan spending duit banyak-banyak untuk bisa menyatukan hati orang yang berbeda-beda, ma allafa baina qulubihim, belum tentu manusia bisa melakukannya. Nah, jadi damai itu sebenarnya bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada usaha daripada manusia.
Maka Allah Subhanahu wa taala meminta kita jangan pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai rezeki, yang namanya rezeki di dalam Islam itu lebih luas daripada materi. Kalau bahasa ekonomi profit itu materi oriented. Kalau di dalam Islam rezeki itu lebih luas daripada itu. Bapak Ibu punya sahabat banyak, itu rezeki. Bapak Ibu diberikan kesehatan sama Allah, itu rezeki. Bapak Ibu punya waktu luang buat keluarga, itu rezeki. Bapak Ibu semua orang suka sama kita, senang sama kita, itu rezeki. Dan dalam konteks rezeki yang disuruh kejar itu bukan tambahnya, tapi berkahnya. Maka dalam doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, kami minta kepadamu selamat dalam agama, wal afiyata fil jasadi, sehat dalam badan, wa ziyadatan fil ilmi. Ilmu itu yang diminta tambah, tapi rezeki itu wa barokatan fil rizki, dan berikanlah kami keberkahan dalam rezeki. Dan keberkahan itu sendiri maknanya aziyadatu fil khair. Ziyadah al-fil khair itu apa ya? Kebaikan yang bertambah-tambah terus, kebaikan yang tidak pernah berhenti-berhenti. Aziyadatu fil khair itu makna barakah. Maka berkah itu Bapak Ibu kalau dalam matematika dia bukan tambah-tambah, bahkan dia bukan kali-kali, tapi dia sebenarnya akar pangkat Bapak Ibu. Tahu ya bedanya kan? 4 tambah 4 itu berapa? 8. Kalau 4 kali 4? 16. Kalau 4 akar 4? Jauh lebih banyak kan? 4 kali 4 berapa? 16. 16 kali 4 lagi berapa? 64. Nah, kemudian 24 kali 4 lagi berapa? 96. 96. Itu compounding effect namanya. Kali-kali dibagi. Itu keberkahan. Ya, maka keberkahan itu dia berlipat ganda. Dan itu dibutuhkan integritas ya. Tadi ada masalah sebahagian orang kita itu kan katanya di integritas. Ya, Islam itu berkah letaknya di integritas. Saya ingat kisahnya Zubair bin Awam, Bapak Ibu. Zubair bin Awam ini salah satu sahabat yang dijamin sama Allah masuk surga, dan beliau orang yang sangat amanah, sehingga setelah wafatnya Rasulullah banyak sahabat-sahabat yang lain itu menitipkan harta kepada beliau. Wadiah ya, wadiah itu titipan harta. Jadi kalau wadiah itu saya nggak bisa pakai. Nah, misalnya bapak-bapak ini nitip duit ke saya, atau nitip mobil ke saya, atau nitip emas ke saya. Emas itu nggak boleh saya pakai, tapi saya wajib jaga. Kalau seandainya emasnya hilang, nah saya wajib ganti. Itu wadiah seperti itu. Nah, bapak-bapak titip saya duit 10 juta, saya wajib jaga itu 10 juta, nggak boleh pakai. Beliau jaga itu baik-baik. Tapi pada akhirnya beliau punya pikiran, ini kalau pakai wadiah seperti ini, duit-duit ini nggak manfaat, kan tersimpan di situ, nggak bisa digunakan. Maka beliau pulangkan semua kepada orang yang nitipkan kepada beliau, dia pulangkan semua hartanya. Kemudian yang mau nitip ke saya boleh, tapi akadnya diubah, nggak boleh wadiah, tapi utang piutang. Jadi kalau ada orang mau nitip duit 10 juta rupiah, titipannya bentuknya utang piutang. Kalau Bang Novan nih nitip duit ke saya 10 juta, boleh nggak saya pakai duitnya? Boleh. 10 juta itu boleh saya pakai buat dapur MBG, buat kopdes, ya kan boleh. Kalau utang piutang, akhirnya akadnya diubah itu sama Zubair bin Awam. Tapi orang tetap percaya sama beliau. Kenapa? Karena integritas, karena kejujuran. Nah, itu berkah. Integritas itu mendatangkan keberkahan. Akhirnya Bapak Ibu, Zubair bin Awam itu menjadi orang yang sangat kaya raya, bukan dari duit sendiri, tapi dari duit pinjaman, utang orang lain. Orang percaya sama beliau. Koperasi. Tempat simpan pinjam. Dulu belum ada bank ya. Jadi pihak kreditur itu percaya kepada beliau. Beliau hanya sebagai debitur, dan beliau nggak pernah minta sama orang. Orang datang,
Ini ada duit, silakan pakai dicatat sama beliau, dicatat sama beliau. Sehingga aset beliau itu bukan hanya di Madinah, sampai di Mesir saat beliau wafat itu tahun 65 Hijriah beliau wafat, aset beliau ada di Mesir, aset beliau ada di Baghdad, aset beliau ada di Mawara'an Nahri, negeri seberang sungai. Khurasan itu, Khurasan Uzbekistan itu di dalam bahasa Arab disebut Mawara'un Nahri, negeri seberang sungai. Di sana juga ada asetnya. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saat Zubair bin Awam meninggal dunia, putranya Abdullah bin Zubair bin Awam itu tidak bisa bagi warisan sebelum menyelesaikan utang piutang bapaknya. Dan utang piutangnya baru selesai selama 2 tahun. Bapaknya banyak utang. Tapi aset yang dia miliki jauh lebih banyak daripada utang piutangnya. Sehingga semua asetnya dijual, selama 2 tahun berhasil melunasi utang kepada pihak kreditur. Masih ada sisanya itu kemudian dibagi-bagi kepada 6 orang putra putri Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Nah, jadi kejujuran, amanah, ya kan, integritas kalau bahasa sekarang itu mendatangkan keberkahan. Orang akan percaya dengan kita. Kalau orang percaya dengan kita, maka amanah berikutnya akan datang, dan amanah itulah yang akan membuat kita dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara Allah Subhanahu wa taala membesarkan kita ketika kita mampu menjaga diri kita. Dan sholat punya fungsi itu. Kan kata Allah dalam Al-Qur'an, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu punya fungsi mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, walaupun efeknya itu beda-beda dari satu orang dengan orang yang lain. Dulu di zaman Nabi Muhammad ada sahabat rajin sholat tapi rajin maksiat, sehingga sahabat ini dilaporkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan itu rajin maksiat tapi rajin sholat. Rasulullah nggak marah, karena memang respon sholat untuk mengubah seseorang itu beda-beda, tergantung bagaimana orang itu dalam melakukan dan mengerjakan sholatnya. Ada orang yang sholat kan sekedar menggugurkan kewajiban, ada orang yang sholat khusyuknya setengah, yang lain mikir yang lain lagi. Ya kan, ada orang yang benar-benar khusyuk pada sholatnya. Itu fungsi sholat dari 3 orang ini tentu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Maka Rasulullah dengan bijak menjawab, inna sholatahu satanhahu yauman ma. Moga-moga saja sholat yang dia kerjakan hari ini akan mengubah dia, mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar satu hari nanti. Nah, Rasulullah nggak mengharap akan membuat perubahan yang drastis dalam tempo waktu singkat, nggak harap seperti itu. Yang penting sholatnya jangan ditinggalkan. Moga-moga sholat yang diistiqomahkan itu akan membuat dia berubah di kemudian hari. Dan itu Bapak Ibu, perjalanan takdir manusia seperti itu. Dia kan, takdir itu sebenarnya dari pikiran kita. Kenapa ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan mengubah kita sampai kita sendiri yang mau mengubah diri. Kita ini kan berawal dari pikiran. Kalau kata para filosof ini, Anda ada karena Anda berpikir. Anda tidak ada kalau tidak berpikir. Dari berpikir akan melahirkan ucapan. Ucapan-ucapan tiap hari yang kita ucap itu akan menjadikan tindakan, akan melahirkan tindakan. Tindakan yang berulang-ulang kita lakukan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu akan menciptakan nilai, Bapak Ibu. Nilai itulah akhirnya yang akan membentuk takdir siapa kita. Ya kan? Saya misalnya, karena sering ngomong agama, mikir dalam otak saya tiap hari agama, jadi yang saya ucapkan ini sering bahasa-bahasa agama. Karena saya sering ngomong bahasa agama, tindakan sehari-hari saya juga masalah agama. Cara saya berpakaian layaknya seorang yang beragama. Nah, karena tindakan saya seperti itu menjadi kebiasaan akhirnya. Kebiasaan akhirnya menjadi nilai. Saya nggak berani lagi duduk di kedai kopi nggak pakai peci. Akhirnya nilai itu membuat penilaian orang lain kepada saya adalah ustadz. Akhirnya takdir saya adalah menjadi seorang ustadz, kan gitu.
Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah kita ini melalui ibadah sholat. Betul kata orang Aceh dulu, biasanya nitip pesan kepada anaknya yang mau merantau, terserah kamu mau buat apa, yang penting jangan tinggalkan sholat. Bukan berarti halal boleh buat apapun, bukan. Yang titik tekannya itu sholat jangan ditinggalkan. Karena bajingan-bajingan kamu, selama kamu masih melakukan ibadah sholat, maka sholat ini yang akan membuat kamu tertarik lagi ke dalam jalan kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi diajak kita berpikir, makanya dalam Facebook apa yang Anda pikirkan? Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin di antara teman-teman yang hadir secara offline ada yang ingin memberi tanggapan, dengan hormat kami persilakan. Nah, yang itu. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas wejangan dan pengajiannya Ustadz, sangat luar biasa malam ini terkait usaha rezeki ya, dan dihubungkan juga dengan sholat. Di Ustadz, yang perlu saya tanyakan adalah kita lihat kan saat ini dan belakangan juga ya, siapapun yang berusaha dan dia punya skill expert di bidangnya itu, insya Allah akan memberikan hasilnya sesuai dengan usahanya. Sehingga ada istilah usaha tidak akan membohongi hasil gitu ya. Nah, tapi juga ada anggapan di masyarakat kita bahwa kalau Tuhan tidak mengizinkan, meskipun kamu usaha semaksimal mungkin, punya keahlian juga di situ, tak akan dapat hasilnya gitu. Tapi kalau kita lihat, katakanlah di luar negeri, di Cina katakanlah sekarang Ustadz, dia kan ulet ya, pinter dan hebat, tekun gitu, sungguh-sungguh, sehingga kita lihat dia sekarang menguasai dalam segala hal di Cina itu. Nah, kita ulet juga, tetapi kadang-kadang kayak Pak Kamrul bilang tadi, tapi tidak punya integritas ya, tidak punya kepercayaan, sehingga apapun yang kita lakukan itu tidak membawakan hasil. Nah, saya ingin menanyakan gini Ustaz, pernyataan tadi itu apakah benar ya, siapapun yang berusaha akan mendapatkan hasil? Satu sisi lagi, orang yang sholat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu usahanya tadi itu, hasilnya itu dia akan mendapat keberkahan Allah. Satu sisi lagi, katakanlah orang yang non Islam atau orang Islam yang tidak taat kepada Allah, dia juga dapat usahanya dengan hasil maksimum, tetapi dia tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya untuk ini memastikan aja Ustaz, apakah pernyataan seperti itu tepat atau seperti apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keuletan, ilmu pengetahuan, kecerdasan, skill itu membuat kita cepat sukses. Tapi yang membuat kita berlama atau yang membuat kita lama bertahan dalam kesuksesan itu akhlakul karimah. Amanah, integritas, kejujuran, menjaga kepercayaan. Orang pintar tapi pengkhianat, juga tigok, tidak jujur, itu jatuhnya paling cepat itu. Bahkan bukan hanya jatuh, tapi tertimpa tangga lagi. Jadi tidak cukup dengan pintar, dengan kecerdasan, tapi juga harus punya integritas. Maka dalam satu ungkapan Imam Ali, pertanyaan tadi pernah ditanya oleh murid-muridnya Imam Ali, salah satunya Abdul Aswad Ad-Duwali. Apa hubungan antara ilmu dengan akhlak? Jadi beliau menjawab gini, kata beliau dengan sangat filosofis, libasukum yukrimukum qablal julus. Pakaian yang Anda pakai itu membuat Anda mulia di mata orang sebelum Anda duduk dalam satu majelis. Karena memang genetiknya manusia menilai orang lain itu dari tampilan luar. Itu sudah genetik.
Nah, sudah bawaan lahir itu dari nenek kita. Nabiullah Adam memang sudah seperti itu. Nabi Adam itu kan kagum lihat iblis. Karena apa? Tampilan iblis itu sangat meyakinkan. Dan biasanya pembohong itu tampilannya lebih meyakinkan daripada orang jujur. Orang politik udah tahu ini. Iya. Jadi itu sudah genetik. Ya. Jadi kita nggak bisa don't judge the book with its cover, itu nggak bisa. Memang genetiknya kita gitu. Nah, kalau hari ini misalnya ya, saya tadi datang kemari pakai baju Barcelona, pakai celana jeans, nggak pakai peci, kasih pengajian, mau dengar nggak kira-kira? Dengku menang kan betul. Nah, karena genetiknya manusia menilai orang itu dari tampilan luar. Maka Imam Ali mengatakan apa? Libasukum yukrimukum qoblal julus. Tampilan, outfit itu hanya membuat kamu mulia di hadapan manusia sebelum kamu duduk dalam satu majelis. Tapi kata beliau lagi, wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Ilmumu yang membuat kamu mulia di mata orang setelah kamu duduk dalam satu majelis. Setelah duduk, ayo goyan. Walaupun pakaiannya lusuh, ya kan? Walaupun penampilan nggak meyakinkan, tapi ada orang penampilan yang meyakinkan. Sorbannya satu jengkal, ya kan? Tapi ngomongnya entah apa-apa, hilang itu penghargaan. Kayak Imam Abu Hanifah, Bapak Ibu, pernah satu kali waktu dalam majelisnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu orangnya bongsor badannya. Kalau dalam kitab Manaqib disebut Imam Nu'man bin Thabit Az-Zuti. Nama beliau Nu'man bin Thabit Az-Zuti, tapi lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Beliau itu aridus sadri tohmul batni. Orangnya dadanya lebar, perutnya buncit, bongsor orangnya. Jadi kalau duduk bersila itu susah. Kakinya itu sering dijolorkan ke depan itu. Tiba-tiba ada orang datang, pakaiannya sangat meyakinkan. Nah, duduk di majelis beliau karena kagum lihat orang ini, kakinya itu dilipat sama beliau. Kan biasanya kan kurang sopan orang yang menjulurkan kaki di hadapan orang lain. Nah, maka dia lipat balik karena kagum. Tapi orang ini kemudian bertanya kepada Imam Abu Hanifah. Pertanyaannya entah apa-apa. Saat dia bertanya bukan apa, pertanyaan sembarangan, asal-asalan, suka-suka dia ngomong, kakinya dijulurkan balik. Hilang penghargaan beliau kepada orang itu saat dia mendengar cara tutur kata orang ini berbicara. Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Ilmulah yang membuat kamu terhormat di mata orang setelah kamu duduk dalam satu majelis. Tapi kata beliau lagi, wa adabukum yukrimukum qabla wa ba'dal julus. Hanya adab dan akhlak mulah yang membuat kamu itu tetap terhormat di mata orang lain, baik sebelum maupun sesudah, atau baik sebelum ataupun saat, atau bahkan sesudah kamu duduk dalam satu majelis. Nah, kita tentu setelah tahu dia orang berilmu kagum. Tapi kalau orangnya sombong, angkuh, ngomong 5 menit, nyebut saya 15 kali. Ini saya, ini yang paling hebat di sini. Kalau nggak ada saya, ini nggak ada apa-apa majelis ini. Berkah ada saya, majelis ini jadi hebat. Itu Bapak Ibu, kita kok menol teguhnya, ya kan? Hilang kekaguman kita. Walaupun dia orang berilmu, tapi karena adabnya nggak ada, karena sombong, angkuh, akhirnya kita hilang respect atau penghargaan kepada orang itu. Nah, itu yang membuat ulama bilang apa? Ilmu, skill penting. Ilmu, skill, kecerdasan, ketekunan, keuletan, itu nggak akan mengkhianati. Hasil tidak akan mengkhianati proses itu. Karena itu yang membuat kita melejit, cepat naik karir, cepat jadi orang sukses, cepat makmur, cepat sejahtera, punya skill, punya kecerdasan, punya ilmu. Tapi yang membuat kita bertahan lama dalam kesuksesan itu bukan lagi ilmu, tapi sudah integritas, sudah akhlakul karimah, sudah
amanah, sudah jujur, dan akhlak-akhlak yang mulia yang lain. Itu yang membuat kita akan tetap terhormat, akan tetap terjaga di dalam karir yang baik, di dalam kehidupan kita. Jadi yang menjaga kita ini akhirnya bukan ilmu lagi, Bapak Ibu, tapi akhlakul karimah. Itulah sebab Rasulullah SAW menyebut di dalam hadis, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu kan jauh lebih baik daripada ilmu pengetahuan, dan itu dipraktekkan oleh para ulama kita dari dahulu. Saya menarik satu kisah ini, bagaimana pentingnya adab di atas ilmu itu, dan itu yang membuat para ulama itu bertahan, karir keilmuannya bertahan lama, bukan karena ilmunya yang hebat, tapi karena adab dan akhlak mereka. Bapak Ibu, dalam satu kali mimpi Imam Al-Ghazali itu bermimpi ketemu dengan Nabi kita Muhammad dalam mimpinya, dan ketemu dengan Nabiullah Musa. Terjadi dialog imajiner. Di dalam mimpinya itu terjadi dialog antara ketiga orang ini, Imam Al-Ghazali, Nabi Muhammad, dan Nabi Musa. Rasulullah buat statement Nabi kan hadisnya. Dia buat statement di depan Nabiullah Musa yang membuat Nabi Musa marah. Jadi kata Nabi Muhammad gini, al ulama ummati kal anbiya imim Bani Israel. Ulama umatku ini selevel dengan nabinya Bani Israel. Marah Nabi Musa, lah mana mau saya terima. Nabi Musa kan Bani Israel. Mana ada kamu asal ngomong Muhammad, kata Nabi Musa. Nabi Muhammad tersenyum, tuh nih lihat. Rasulullah menunjuk ke Imam Al-Ghazali. Apa hebatnya dia, kata Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, silakan tanya sendiri, silakan berdialog dengan umat saya ini. Maka Nabi Musa alaihissalam pun bertanya kemudian kepada Imam Al-Ghazali, Masmuk, siapa nama Anda? Maka dijawab sama Imam Al-Ghazali, Ismi Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Panjang kan namanya, Abu Hamid itu kunyahnya beliau. Muhammad bin Ahmad, nama beliau Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya Ahmad, gelarnya Al-Ghazali, ya kan? Dari kota Tus, mazhabnya Syafi'i. Ketawa Nabi Musa, Muhammad. Nabi Musa berkata kepada Nabi kita, ya Muhammad, Nabi Muhammad, macam ini kau banggakan di depan saya. Saya tanya nama, dia jawab panjang lebar. Kan saya cuma tanya nama kamu. Ngapain kamu bawa nama bapakmu, kakekmu, nasab-nasabmu, mazhabmu kemari? Saya cuma tanya nama. Kamu jawab pakai embel-embel bin. Nggak relevan. Ya. Nabi Muhammad senyum tipis. Kemudian Imam Al-Ghazali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajib am ata'adab. Ya Rasulullah, saya jawab Nabi Musa atau saya beradab. Jadi minta pamit dulu. Itu menandakan hebatnya Imam Al-Ghazali. Jadi Rasulullah kemudian memberikan lampu hijau. Ajib, jawab. Seandainya, kata Imam Al-Ghazali, di dalam mimpi itu Rasulullah SAW nggak bilang jawab, saya terima. Walaupun terkesan merendahkan dari Nabi Musa, kayak merendahkan itu kan. Tapi karena dapat lampu hijau dari Rasulullah, maka Imam Al-Ghazali pun menjawab, ya Nabiullah, wahai Nabiullah Musa, yang saya jawab tadi itu nggak lebih kurang sama dengan jawaban Anda pada saat dulu ditanya sama Allah. Jadi Allah dulu pernah nanya, pernah dialog. Jadi kehebatan Nabi Musa itu kan bisa dialog langsung sama Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Jadi pada saat Nabiullah Musa dapat wahyu pertama di atas Bukit Tursina itu, Allah Subhanahu wa taala tanya sama Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa itu di tangan kananmu ya Musa? Nabi Musa menjawab, qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Di tangan kanan saya ini tongkat. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha, yang saya pakai untuk bertumpu saat berjalan. Wa ahushu biha 'ala ghanami, dan tongkat ini punya fungsi untuk menghalau gembala-gembala ternak saya, karena Nabi Musa itu peternak.
Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan tongkat ini masih banyak fungsi-fungsi yang lain. Allah cuma tanya tongkat, ngapain jelas fungsi-fungsi tongkat? Itu contoh dialog. Ya, Bapak Ibu, gimana adab itu lebih keren daripada ilmu. Nah, maka kesimpulannya apa? Ya, yang membuat kita cepat melejit ilmu, skill, kecerdasan. Tapi yang membuat kita bertahan lama dalam kesuksesan, akhlak dan adab. Nah, tadi contohnya ada orang dikasih kepercayaan jadi dirut. Nah, di PKPI kan berarti dia cerdas. PKBI bukan PKPI, BI, BKBI, PKBI. PKBI. Nah, Kalau berarti kan dikasih cerdas. pakai. Ah, ya. Berarti kan cerdas orangnya. Kalau nggak lewat seleksi kan, selected people kan gitu. Tapi karena nggak punya integritas, 2 tahun harus dipecat. Kepala MBG, BGN itu Badan Gizi Nasional kan hebat, profesor. Tapi nggak punya integritas, masuk penjara. Nah, jadi integritaslah yang membuat kita bertahan lama dalam satu kesuksesan. Seperti itu. Ya. Yang paling penting, Deknas, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan kalau anak-anak HMI bilang yakuza, Salmana, yakin usaha sampai. Mungkin ada teman-teman yang lain, silakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ustadz. Sedikit ini saya ingin bertanya Ustadz ya, terutama mengenai ini semangat energi Ustadz. Jadi kalau ceritanya di dahulu para sahabat Nabi, kalau apapun itu keinginan tuh biasa mereka lebih merendahkan. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang ini, kalau saya lihat supaya energi kita masuk, semangat kita masuk itu kita lebih agak cenderung ke sombong. Dalam arti kata, contoh gini Ustaz, keinginan kita untuk sebulan lagi kita bakal jadi ada dapat apa-apalah, ada dapat rezeki, ada dapat itulah jabatan atau apa, itu keinginan kita, biarpun itu belum kesampaian. Jadi kita ingin energi itu masuk ke dalam kita Ustaz. Jadi kita sekarang agak menyombongkan diri, dalam arti kata kita yang positif Ustaz. Selain kita utamakan sholat yang lebih utama. Baik dahulu pun mau sekarang kita sholat itu udah pasti hal yang utama. Di samping itu energi yang positif yang kita terima ini supaya pola-pola pikir kita itu masuk ke dalam kita, supaya kita semangat bulan depan memang keinginan kita dapat Ustaz. Jadi poin-poin itu saya lihat kok sekarang ini energinya agak sombong Ustaz, agak lari ke berlebihan itu Ustaz. Jadi pola mana yang kita pakai Ustaz pada saat sekarang. Dan yang kedua Ustaz ini gimana cara dagangan atau bisnis kita itu sukses dan berkah, gimana gambarannya. Dan yang ketiga ini Ustaz, itu istilahnya perumpamaan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu Ustaz, yang kita dengar-dengar dari guru-guru SD kita SMP kan ada itu Ustaz dulu, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dan sekarang mungkin kita lihat gambarannya udah ada Ustaz. Baik Ustaz, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin kurang paham itu gimana maksud sombong. Usaha itu bukan sombong ya. Mungkin dalam berusaha kita harus mendeskripsikan diri. Apakah itu yang dimaksud dengan kesombongan? Ya energi kita itu full, semangat Ustaz. Misalnya kan, kalau kita harus presentasi, kan presentasi harus menyebut prestasi kan? Itu yang dimaksud sombong. Salah satunya. Jadi poin-poin misal rezeki Ustaz. Kita yakin belum ada nih, tapi yakin 2 bulan lagi dapat rezeki itu. Itu optimis, bukan sombong. Optimis itu harus tafaul namanya. Rasulullah SAW paling nggak senang lihat sahabat yang pesimis. Omongan itu mungkin kawan-kawan tanya, ini gimana gini. Yakin, itu tapi belum dapat. Ya, jadi memang itu beda-beda tipis ya. Misalnya sombong itu
cuman ada dalam ilmu tasawuf itu cuman duduk sama orang yang punya kelebihan. Orang yang nggak punya kelebihan itu nggak mungkin sombong. Orang bodoh itu mau sombong apa di depan orang yang berilmu, ya kan? Orang miskin mau nyombongin apa di depan orang kaya, ya kan? Masih. Ada. Ya, nadero. Magasin sombong. Ya, pada umumnya kan itu normalnya ya. Normalnya gitu. Orang yang bangku panjang mau nyombongin apa depan pejabat, ya kan? Nah, maka supaya kesombongan itu hilang, metode Al-Quran gimana? Ketemu dengan orang yang punya kelebihan di atas kita. Doktor itu kan pintar. Saya kan dokter, wajar sombong tipis-tipis boleh lah. Tapi kalau di depan profesor, mau sombong apa dokter itu? Maka seorang dokter itu sebelum berhak menyandang dokter, disertasinya kan harus diuji oleh 7 profesor. Supaya apa? Hilang sombongnya itu kan. Orang kaya itu Pak, punya duit 10 miliar kan wajar ya sombong-sombong tipis-tipis kan wajar lah. Tapi kalau dia semeja makan dengan orangnya hartanya 10 triliun, mau sombong apa dia? Bagi yang 10 triliun, 10 miliar itu receh, duit parkir itu. Ya kan? Nah, itu juga pejabat daerah, kepala dinas, sombong di sini. Tapi kalau jumpa menteri di Jakarta, mau sombong apa kepala dinas itu? Hilang keangkuhannya. Nah, itulah sebab Nabi Musa alaihissalam itu kan pernah ditanya sama Bani Israel. Ya Nabi Allah, man a'lamun nasu minka, siapa di dunia ini yang lebih pintar dari Anda? Nabi Musa keceplosan, lepah jawab kalau bahasa Acehnya, sabiqul lisan bahasa Arabnya. Beliau ngomong gini, ma'a'lamu ahadun a'lamu minni. Saya nggak tahu di dunia ini ada orang yang lebih cerdas dari saya. Tapi ternyata jawaban itu kurang berkenan sama Allah. Apa yang disuruh sama Allah? Jalan-jalan kamulah sama siapa? Khidir kan? Tapi Khidir nggak langsung nerima. Kamu enak aja jadi murid saya. Enggak, saya nggak mau terima. Tapi Nabi Musa kan ngotot. Pokoknya saya jadi murid Anda lah. Oke, kalau jadi murid saya qala fa ini tabatani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kalau kamu mau ikut saya, temannya tapu-tapu, bukan bela temannya, lanjut tanya tapu-tapu. Nah, sampai saya sendiri ceritakan apa hikmah di balik peristiwa itu. Deal. Kalau nggak deal nggak angkat jadi murid. Ya, oke lah deal. Salaman akhirnya. Nabi Allah harus berguru kepada orang yang nggak diketahui, misterius. Nah, dalam Al-Quran pun namanya nggak disebut, namanya kan cuma tersebut dalam hadis. Dalam hadis disebut Khidir. Khidir itu dari isem dari kata benda akhdar. Akhdar itu hijau, karena sosok Khidir itu Bapak Ibu ternyata dimanapun dia berada, dia membuat daerah tandus itu jadi hijau, bawa berkah. Nah, kalau dalam ilmu kejawen itu namanya tulang manis. Ada orang Pak yang tulangnya manis, dimanapun dia di situ dagangan yang nggak laku jadi laris. Itu pembawa berkah. Kayak Nabi, jadi sahabat itu dagang Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas baru hijrah ke Madinah, dagangannya sepi. Ngundang traktir Nabi makan, akhirnya jadi rame. Undangan jadi makanya kan orang yang perlu dagangannya rame itu salah satu anjurannya dalam tasawuf apa? Diselawatin kan. Nah, diselawatin kan supaya apa? Keberkahan Nabi itu ada di tempat itu. Bapak Ibu lihat mobil Alphard belum sanggup beli, ya selawatin dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selawatin dulu. Lihat perempuan cantik, ya belum punya istri, ya Allah bemenan ya Allah. Allahumma sholli ala. Diselawatin dulu katanya kan. Minimal diselawatin dulu. Nah, itu asal usulnya tadi Bapak Ibu ya. Sahabat itu dagangannya kalau Nabi udah duduk di situ laris, laku itu, banyak orang datang berkah. Jadi kan akhirnya Nabi Musa disuruh belajar tuh sama Khidir, ya kan?
mohon maaf kasarnya kan Bapak Ibu kalau baca surat Kahfi kan kita sunah kan malam Jumat baca surat Kahfi itu. Jadi Nabi Musa nampak bego kan di depan Khidir itu kan. Fantalaka hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha. Naik boat ke Pulau Aceh. Boatnya dirusak padahal lagi badai, lagi ada ombak. Kamu sinting orang gila masa dibocorin boatnya. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan kaku pegah baro. Kamu nggak akan sanggup sabar ikut saya. Ngapain nanya-nanya? Udah maaf. Nampak bodoh Nabi Musa di depan Khidir. Pantalaka jalan-jalan lagi besok. Ya. Hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Ketemu anak kecil nggak ada dosa, tak ditebas kepalanya. Nyubit mo 3. Qala qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu udah bunuh anak yang nggak ada dosa. Benar-benar engkau sudah melewati batas. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah dari kemarin saya sudah bilang kamu nggak akan sanggup sabar dengan saya. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusabit. Kalau masih banyak tanya, udah besok nggak usah lagi jadi murid saya. Kan sombong kali itu. Maka biasanya guru itu lebih sombong daripada murid. Nah, untuk menghilangkan kesombongan, kita harus ketemu dengan orang yang lebih pintar. Kemarin Bapak Ibu ada jamaah saya gini ngomong, Ustaz, kayaknya kita nggak perlu lagi kirim anak-anak kita ke sekolah. Kenapa? Saya tanya. Karena di internet itu sudah lengkap ilmu pengetahuan. Lah, justru itu salahnya. Kalau anak-anak kita belajar sendiri, anak kita itu jadi orang sombong. Dia harus ketemu dengan sosok guru yang jauh lebih ilmunya, yang jauh lebih bijaksana dari dia, supaya apa? Menghilangkan keangkuhan di dalam dirinya. Nah, jadi itu sombong Bapak Ibu ya. Nah, jadi sombong itu hanya akan duduk pada orang yang berkelebihan. Nah, ini kan wajah-wajah desi 8 semua, 8 plus semua ini. Orang-orang yang punya potensi sombong semua. Nggak ada kan yang desil 2 di sini, ada yang desil 2 nggak ada. Oh, berarti salah input ini. Tolong laporkan nih ke JKA salah input. Nah, ini kan desil 8 semua, orang berkelebihan semua, punya potensi sombong nih Bapak Ibu ya. Jadi harus diregulasi. Nah, salah satu metode Al-Quran meregulasi kesombongan itu apa? Ketemu dengan orang yang lebih alim, ketemu dengan orang yang lebih kaya, ketemu dengan orang yang lebih ganteng dari kita, ketemu dengan orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita. Dengan itu terkikis sendiri itu kesombongan, keangkuhan itu. Nah, konsepnya seperti tadi, Pak. Kalau kita sudah berhasil dalam berusaha itu, untuk menjaga agar kesuksesan kita itu langgeng, kita harus berakhlak, tawadhu. Maka orang yang paling hebat, orang yang sudah punya jabatan tapi masih rendah hati. Orang yang paling hebat itu siapa? Orang punya ilmu banyak tapi masih rendah hati. Orang yang hebat itu siapa? Orang yang kaya raya tapi juga masih rendah hati. Nah, maka Rasulullah ngomong kan dalam hadis itu, ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidak ada satupun orang yang tawadhu pasti dibesarkan sama Allah, diangkat derajatnya. Nih saya ngomong ini, Pak, yang mungkin jatuh itu siapa? Orang yang duduk atau yang berdiri? Yang berdiri. Kalau saya duduk mungkin jatuh nggak? Kecil sekali kemungkinannya jatuh. Bisa tapi kecil sekali. Makin tinggi kita berdiri, makin berpotensi kita jatuh. Ya kan? Naik ke menara William Torren itu tinggi sekali. Makin besar potensi kita jatuh daripada kita jalan membumi. Jalan membumi bisa jatuh juga daripada kita duduk. Itu konsepnya. Jadi dalam ilmu keseharian itu sebenarnya masuk apa yang dikatakan oleh Nabi. Maka untuk mempertahankan kesuksesan kita itu tawadhu caranya. Rendah hati sama orang lain. Biasanya kan orang Aceh lupa diri kalau sudah dikasih anugerah, ya kan? Sombong. Ada ungkapan dalam bahasa Aceh, saya suka dengar itu. Bukan. Do. Nyambung itu tok baju dari mana? Mana?
Mana-mana omong. Apa kena cotok tai dia mana-mana jadi sombong karena itu. Jadi itu bahaya sekali sombong. Nah, kemudian mengenai usaha itu gini, dia ada maqam ya. Jadi pesabi pu dalam bahasa Aceh kan ada itu istilah itu. Pu itu makam, dalam tasawuf itu makam. Makam itu ada dua lah. Kalau kita generalisir, ada tajrid, ada asbab. Ya, kalau kata Imam Ibnu Athaillah gini, iqamatuka fi tajrid ma'a iradatillahi iyyaka fil asbab inhitatun minal immatil aliyah wa iqamatullahu iyyaka fil asbab wa iradatuka fi tajrid minasyahwatil khafiyah. Nah, itu panjang sekali, kalau saya terjemahkan panjang sekali. Ya, saya ceritakan aja lah gimana maksudnya. Gini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ungkapan tadi ditamsilkan dalam contoh oleh Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikamnya gini. Ada seorang guru. Nah, guru itu ngajari sama muridnya. Kalau rezeki itu datangnya dari Allah yang determinan. Usaha manusia itu nggak determinan, tapi rezeki itu datang dari Allah. Muridnya ngomong, mana ada. Nah, usaha itu penting, guru. Kalau nggak ada usaha, kita nggak akan dapat rezeki. Nah, kata murid. Nah, untuk membuktikan keyakinannya, si murid mau membuktikan sama gurunya, dia akan berusaha. Kemudian hasil usahanya ini akan dia berikan kepada guru. Ini membuktikan kalau bahasa kita tadi, hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Akhirnya dia pergi ke pasar, dia bekerja keras karena tahu gurunya ini suka buah anggur. Akhirnya dia punya penghasilannya itu diberikan buah anggur. Dia ingin kasih bukti, ini bukti kalau saya berusaha keras, saya bisa beli bahkan anggur untuk hadiah buat Anda. Nah, tapi gurunya ini Bapak Ibu nggak kerja, cuman zikir, doa-doa aja. Tiba-tiba di depan gurunya ini, di satu balai kecil, di depan dia itu ada orang naik sepeda ontel, bawa sekeranjang anggur. Sepedanya itu tersandung batu, jatuh pas di depan balai di tempat beliau mengaji. Nah, kemudian beberapa muridnya ikut membantu si bapak tua yang jatuh tadi. Nah, diobati. Nah, kemudian si bapak tua ini menghadiahkan seplastik anggur kepada gurunya. Ini hadiah buat Tengku di balai. Nah, kemudian murid yang pertama tadi pulang dari pasar ke balai bawa seplastik anggur. Guru, ini bukti saya berusaha dapat anggur. Gurunya tersenyum. Saya di sini nggak ada usaha, tapi alhamdulillah dapat juga anggur. Itu yang dimaksud tajrid dan asbab. Ada manusia yang memang wajib berusaha. Tapi kita nggak bisa pungkiri Bapak Ibu, ada memang makhluk-makhluk Allah yang telah dimuliakan sama Allah, itu namanya tajrid. Dia nggak ada usaha, Pak. Duduk aja, rezeki datang terus ke dia. Nah, saya pernah satu kali waktu Bapak Ibu kanduri maulid di Masjid An-Nur Imasin kayak ada. Nah, biasanya kan kalau datang ustadz kan hidangan khusus itu. Hidangan khusus. Dan biasanya bersama dengan ustadz itu orang-orang tua. Orang tua ini kan makannya nggak banyak, Pak, karena udah diabetes, kolesterol. Di dalam hidang itu saya paling muda. Wah, ini kesempatan kata saya kan. Jadi saat saya makan, ternyata makanan yang paling saya suka itu ada di sana. Putro Mesise, Bang Amar. Putro Mesise itu kue, ada ketannya di bawah, di atasnya belekat mameh itu. Asokaya dia tuh. Nah, jadi di piring itu di sana, saya biasanya paling suka itu makan. Nah, saya gimana ini yang ambilnya kan? Nah, jadi udah selesai makan semua, itu nggak ada yang sentuh karena saya tahu semua diabetes semua. Saya mau ngambil itu gimana tuh? Pada saya mau ngambil, tiba-tiba datang anak-anak, tak diambil piring itu. Nggak ada rezeki kan? Padahal saya udah target, ini kue saya ini, seharus saya yang makan sepiring itu. Datang anak-anak itu, wah diambil. Ya Allah, nggak rezeki saya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tiba-tiba anak-anak itu ditangkap,
sama almarhum Tengku Zul, ya, Imam An-Nur, masih yang kayak ada waktu itu udah almarhum beliau. Ditangkap, anak mit kurang aja, cok atau orang tua, kayak weh gede, piringnya diambil balik pak. Nah kemudian diletakkan di samping saya. Emang kata orang kalau rezeki itu nggak kemana-mana, walaupun saya nggak berusaha, kejar pun enggak pak. Nah, tapi karena puk saya belum tinggi, kadang-kadang harus rezeki juga, harus berusaha juga. Ada orang makomnya tinggi sekali pak, itu dijamin rezekinya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi dia manusia tajrid, dalam Al-Hikam itu disebut dengan manusia tajrid. Ada manusia asbab. Nah, kita perlu menilai diri kita sendiri, perlu mengenali diri kita. Kalau Sun Tzu bilang kan gini, kenali dirimu, kenali lawanmu, 1000 kali perang, 1000 kali menang, ya kan? Kenali dirimu, kenali lawanmu, 1000 kali menang, 1000 kali perang, 1000 kali menang. Jangan kayak pelatih Indonesia, nggak kenal timnya, lawan Vietnam, sok-sokan nyerang, kena counter 3-0. Berarti dia nggak kenal diri sendiri, itu kan, nggak kenal lawannya gimana. Nah itu kalau bahasa tasawufnya man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Orang yang kenal dirinya, insya Allah dia juga akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu betapero. Nah, kenali diri kita. Ini kan pengajian malam ini kan pengajian mengenali ilmu diri, Pak. Nah, kalau kita kenali ilmu diri, terbuka itu tabir-tabir, dan saat itu kita nun dalam posisinya. Nah, maka kita sesuaikan dalam posisi itu. Nggak usah maksa diri untuk melawan posisi-posisi yang lain. Nah, itu seperti itu lebih kurang. Oh ya, jadi Ini pada hai biar hai no tapi mana ini nah di gara-gara don. Assalamualaikum Ustaz, ini ada pertanyaan dari online dari Mekizen. Kata dari apa namanya PD channel PD channel Pak. Bapak Babu, ya. Salam Bapak Babu. Bapak itu. Ustaz, bukankah ibadah tidak berakibat kepada kesuksesan hidup seseorang dalam beramal? Sebab ibadah itu adalah murni tentang pemenuhan kewajiban kita kepada Allah. Sementara amal usaha itu murni ikhtiar manusia untuk meraih kesuksesan pemenuhan kebutuhan hidup. Mohon pencerahan Ustaz. Lalu di bawah ada lagi ini. Bukankah dalam ikhtiar manusia itu berlaku hukum sebab akibat? Mohon pencerahan Ustaz. Ya. Lalu ada satu lagi nih, jamaah aja Ustaz. Atas nama akun Adi Irfandi. Ustaz, apa itu manna wa salwa? Apa itu? Lo ulang abang gitu. Manna wa salwa. Baik, kami persilakan Ustaz. Makin malam makin berat pertanyaannya. Maunya tadi ditutup aja. Ini yang terakhir. Siap. Jadi tidak benar anggapan itu. Ibadah itu sangat mempengaruhi, namanya fadilah. Jadi fadilah itu dampak dari ibadah yang membuat pengaruh dalam kehidupan. Nah, walaupun Allah dalam memberikan rezeki suka-suka dia, suka-suka Allah itu dalam memberikan rezeki. Orang kafir pun dikasih rezeki. Nah, pemberian rezeki suka-suka Allah namanya rahmat. Pemberian satu karunia anugerah karena kompensasi dari amal soleh yang kita lakukan itu namanya fadilah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi
Fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad kepada umatmu, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Maka dengan kedua itulah kalian patut berbahagia daripada apa yang telah kalian kumpulkan. Dengan fadilah dan juga dengan rahmat Allah. Saya kasih contoh. Salah satu fadilah sholat duha apa? Memudahkan rezeki, ya kan? Apalagi doa setelah sholat duha, apa doanya yang diajari sama Rasulullah, maksur itu, doa maksur. Allahumma in kana rizki fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, meski rezeki lun mentang di langit nepetun bubagah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijuhu. Kalau rezeki saya di perut bumi, keluarkan dia. Nah, keluarlah blok migas di Andaman itu. Yang jangan sumur Lapindo ya. Kalau Andaman tidak apa-apa. Wa in kana ba'idan faqaribu. Kalau rezeki saya masih jauh, dekatkanlah dia. Wa in kana qariban fasahil. Kalau dia sudah dekat, mudahkanlah saya mencapainya. Wa in kana qalilan wa in kana qalilan fakasiru. Kalau dia sedikit, nah, banyakinlah dia. Kalau masih UMR, nambah ya Allah. 30 juta rupiah ya Allah. Wa in kana kasiran fabarik huli. Maka berkatilah saya. Kalau dia sudah banyak, maka berkahilah rezeki itu. Nah, jadi fadilah ibadah itu ngaruh sekali. Apa kata Nabi? Sholat fajar, 2 rakaat fajar kan? Raka'atainil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Rasulullah ngajari sahabat, kalau orang yang mau gampang rezekinya dalam kehidupan, sholat fajarnya di rakaat yang pertama itu baca alam nasrah laka sadrak. Rakaat yang keduanya baca ayat tadi li'ila fi Quraisy. Itu insya Allah mudah rezekinya. Nah, udah 2 itu contohnya. Yang contoh yang ketiga, al-waqi'ah tiap malam. Man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailatin, apa itu hadis Nabi, man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatan abadan. Barang siapa yang membaca surat al-waqi'ah setiap malam, iza waqatil waqi'ah laisa liwaqtiha kadzibah, dan seterusnya, dia tidak akan pernah tertimpa kemudaratan dan kemiskinan selama-lamanya. Itu kan ngaruh berarti. Surat Al-Waqi'ah membuat ngaruh terhadap rezeki kita, kehidupan kita, pengaruh. Nah, pengaruh dampak dari ibadah namanya fadilah. Pengaruh karena kita nggak ibadah, tapi Allah kasih rezeki terus, itu namanya rahmat. Tapi kalau kita udah dikasih rezeki sama Allah, tapi kita tidak mensyukuri rezeki itu, namanya kufur nikmat. Ada orang kufur nikmat, tapi tetap rezekinya bertambah. Itu namanya istidraj. Nah, jadi istidraj itu diberi-beri terus sama Allah, sengaja dibuat lupa. Nah, nanti ketika Allah mau mengingatkan kita, jatuhnya sekalian dan tertimpa tangga biasanya. Nah, itu makna istidraj di dalam Al-Quran. Walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang yang mendustakan ayat kami istidrajkan dia tanpa jalan yang pernah dia duga-duga sebelumnya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali sebenarnya amalan-amalan di dalam agama ya. Termasuk juga saya pernah satu kali ada tokoh kita itu minta, Ustaz, kayak mana caranya saya benar dalam jabatan tadi. Tapi saya sumpahin dia, kalau Bapak ada jabatan mau bantu umat, insya Allah Pak Ustadz. Nah, ini kalau enggak nanti kufur nikmat. Saya ajarin Bapak Ibu doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, Rabbighfirli wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampun desyalun. Wahabli mulkan, dan anugerahkanlah saya kekuasaan la yambaghi li ahadin min ba'di, yang kekuasaan itu tidak patut dimiliki oleh siapapun setelahku, innaka antal wahhab, engkau maha pemberi. Nah, Bapak Ibu, sampai hari ini masih dalam jabatan terus.
nggak pernah kena bangku panjang, entah gimana caranya, wallahu alam. Itu namanya fadilah. Nah, jadi kita ngamalin sesuatu dan kemudian berdampak dalam kehidupan kita, itu namanya fadilah. Ya, kemudian rahmat. Rahmat itu Bapak Ibu suka-suka Allah, mau beri kepada siapapun. Ada orang yang usahanya minimum tapi rezekinya maksimalis, itu suka-suka Allah. Nah, itu nggak ada. Nah, makanya di dalam literasi keuangan ini kan masalah kita, orang pendidikan kita di Indonesia, Bapak Ibu, disuruh kuliah. Setelah kuliah tuntutannya apa? Cari kerja kan? Untuk apa? Punya penghasilan kan? Nah, tapi literasi keuangannya nggak pernah diajari. Padahal di negara maju salah satu materi pelajaran wajib itu ya literasi keuangan itu, Bapak Ibu. Nah, ada satu, Pak, kan literasi keuangan itu semudah kita memahami income dan spending, pemasukan dan pengeluaran. Pengeluaran itu dibagi dua, ada yang produktif, ada yang konsumtif. Nah, tapi ada satu ini yang namanya seperti konsumtif padahal dia produktif. Ada 3 itu. Dia kelihatannya konsumtif, padahal produktif. Pertama, spending untuk belajar. Jadi jangan Bapak Ibu bilang, wah saya biayai anak saya sekolah itu konsumtif. Itu produktif, Pak. Oh, saya ikut ambil les, kelas motivasi bisnis. Jangan Bapak Ibu bilang itu konsumtif. Itu kesannya konsumtif. Tapi sebenarnya itu produktif. Investasi yang paling baik itu apa? Kepala ke atas itu, leher ke atas itu. Itu investasi yang paling baik. Jadi kita ngabisin duit untuk pendidikan, itu kesannya konsumtif, tapi sebenarnya dia produktif. Yang kedua apa? Buat relasi, Pak. Traktir teman, punya klub badminton misalnya, kan punya teman, itu kan kesannya konsumtif, padahal itu produktif, Pak. Produktif itu. Jaga persahabatan tadi ya, konsepnya lebih penting daripada what. Kenal siapa jauh lebih baik daripada tahu banyak, tahu apa. Jadi Bapak Ibu jangan duduk di kedai kopi dibayarin. Kali-kali kita bayarin itu kesannya memang konsumtif, tapi itu sebenarnya produktif. Dan yang terakhir, Pak, itu diakui di semua buku-buku literasi keuangan, bukan hanya punya Islam, tapi di dunia Barat. Kita itu sedekah, itu kelihatannya konsumtif, tapi itu sebenarnya produktif. Dengan sedekah itu Bapak Ibu dilipat gandakan keberkahannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya hadis Nabi, ma'anakasat sadaqatun min malin. Yang namanya sedekah itu tidak akan pernah menjadi faktor pengurang dan pembagi harta, tapi justru menjadi penambah keberkahan daripada harta. Jadi kesannya konsumtif, tapi hakikatnya dia produktif, Bapak Ibu. Nah, jadi saat kita punya rezeki, sebahagiannya, kalau yang wajib kan 2,5% itu sudah wajib. Selain zakat fitrah kan 2,5%. Kita sisain berapa lagi sebagai sedekah dan infak. Nah, maka itu Bapak Ibu sebenarnya produktif. Kita makin diberikan sama Allah. Jadi daya tampung kita itu kan sesuai dengan kebutuhan Allah berikan. Kalau kita banyak nanggung orang, nah, maka juga Allah akan memberikan lebih. Dan berikutnya dia sudah jadi hukum alam, Pak. Ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau makan terus masuk, nggak ada sakit nggak badan itu? Sakit, Bapak Ibu. Saya yang belum berani itu donor darah, belum berani saya, Pak. Karena kalau datang sama PMI itu entah kenapa di mata saya lihat Dracula, bukan lihat orang PMI, Dracula. Kata orang PMI itu, Ustaz, sehat donor darah itu. Ya, tapi saya lihat Bapak Ibu ini kayak lihat Dracula. Nggak berani itu. Ya, tapi katanya darah itu didonor akan memunculkan sel darah baru yang lebih sehat, katanya gitu. Walaupun saya belum berani praktek, yang ini belum praktek. Nah gitu juga. Maka amalan-amalan kita itu berdampak, Bapak Ibu. Bukannya nggak berdampak, berdampak dalam kehidupan. Nah, amalan yang berdampak itu namanya fadilah. Nah, zikir ada fadilahnya. Salat duha ada fadilahnya, salat tahajud pun ada fadilahnya. Kan kata Allah dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi asa ayyaba'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Semoga Allah memberikan kamu derajat yang terpuji di depan mata manusia. Jadi itu fadilah.
Adapun anugerah Allah nggak pakai rumus itu, mau sholat ada orang kafir mau dikasih, itu rahmat namanya. Itu yang membedakan istilah rahmat dengan fadilah, seperti itu ya. Nah, jadi berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, kausalitas sebab akibat benar. Umumnya semesta berjalan seperti itu. Nah, tapi apakah selama-lamanya berjalan sebab akibat? Oh, Anda juga. Ternyata api itu kadang-kadang juga nggak membakar dalam kasus mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah membuat sunnatullah baru yang membuat api itu tidak membakar tapi mendinginkan. Qul ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Tapi umumnya semesta berjalan dalam hukum kausalitas sebab akibat. Maka orang kita kan tadi memahami ada yang namanya hasil tidak pernah mengkhianati usaha, itu kan kausalitas Bapak Ibu. Tapi dalam iman kita orang Islam, kita meyakini juga ada orang yang nggak ada usaha tapi rezekinya datang terus, ya kan? Nggak ada usaha, terserahlah kata orang bagaimana. Bapak Ibu, saya datang waktu hari ketiga atau hari keberapa saya datang waktu meninggalnya Abu Kutakrum. Masya Allah, pejabat aja nggak bisa buatkan duri kematian seperti itu, Pak. Sehari entah berapa sapi itu dipotong itu. Entah siapa-siapa yang kasih. Apa ada ahli keluarga, ada Abi ya Anwar yang itu? Enggak, itu orang kasih itu. Kalau kita pikir nggak masuk akal orang kasih sebanyak itu, tapi setiap tamu bisa dikasih makan, Pak. Sampai hari ke-7 saya dengar. Sampai hari ke-7 siapapun tamu dikasih makan. Dan itu jumlahnya mungkin ratusan ribu itu. Nah, itu kan tidak bisa dipakai hukum kausalitas itu. Nah, tapi terjadi di tengah kita, itu keimanan kita mengatakan demikian. Dua pertanyaan tadi ya, berapa? Ada lagi yang belum terjawab? Nah, itu makanan yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel. Sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Baqarah ya, wa anzalna alaikumul manna wasalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi kuntum ta'budun. Jadi kan Bani Israel ini kan selamat dari kejaran Firaun dari Laut Merah. Bapak Ibu kalau lihat peta dunia itu, dataran Mesir itu kan ada di Afrika, ada di Asia. Di Asia itu namanya dataran tinggi Sinai. Ya, jadi orang Mesir, orang Bani Israel nyebrang Laut Merah, selamat dari Laut Merah. Dataran tinggi Sinai itu gersang, tandus, ditanami apapun nggak menghasilkan. Tapi kan mereka butuh makan sebagai manusia. Gimana caranya mereka bertahan hidup? Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa anzalna alaikumul manna wasalwa, diturunkan makanan dari surga. Namanya manna wasalwa. Bagaimana bentuk manna wasalwa itu? Tafsirnya banyak sekali. Ada yang bilang manna itu manis-manis, sejenis ya, daging telur puyuh, daging burung puyuh. Manna. Wasalwa itu manis-manisan bentuknya. Ada yang bilang itu. Tapi Bani Israel bosan makan itu tiap hari. Ya, genetik manusia, Pak. Kalau itu saja makannya, pasti juga dia akan bosan. Maka fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim bakliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Musa, doa kamu sama Tuhanmu. Fad'u lana rabbana yukhrij lana, ya, tumbuhkanlah kepada kami min bakliha, kol, sayur-sayuran, wa basaliha, basal, bawang merah, wa fumiha, mentimun, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, dan bawang merah. Jadi mereka bosan juga, Pak, manusia di dunia kok dikasih makanan surga. Kecuali kita nanti jadi makhluk manusia di surga. Manusia di surga itu kan karakternya apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Hilang makna bosan. Manusia itu nggak mengenal bosan. Tapi di dunia bosan nggak manusia? Nyanyian atas. Ini kan semua doyan sate kan? Kalau dikasih sate matang 1 bulan,
Bosan juga kita makan. Nah, itu tandanya kita masih manusia bumi, belum manusia surga. Tapi di surga nanti Pak, kita nggak ada itu kata bosan itu di surga itu. Hilang kata bosan itu. Kenapa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Sifat bosan itu dibinasakan oleh Allah dalam jiwa manusia di surga. Tapi di dunia bosan, Pak. Makanya lihat istri sendiri bosan kan? Dia terus lihat. Ya karena udah larut malam, enggak kopi nggak ada, ini kan bahaya. Itu memang genetiknya manusia gitu. Dia kalau lihat itu aja. Orang Banda Aceh kan bosan keliling, nggak ada hiburan. Nah, akhirnya jalan-jalan ke Jakarta, jalan-jalan ke Medan. Nggak apa-apa ke Medan, ke Jakarta, ke Kuala Lumpur, nggak apa-apa. Yang penting jangan lambung-lambung kupiah di sana. Itu yang nggak boleh. Jalan-jalannya nggak apa-apa kan untuk menghilangkan kebosanan ya. Nah, akhirnya karena mereka manusia bumi, mereka nggak merasa puas dengan makanan itu. Maka mereka minta, qalu du'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Minta sama Tuhanmu Musa agar menumbuhkan kepada kami tumbuh-tumbuhan bumi. Mimbakliha, sayur kol, wa adasiha, kacang adas, wa fumiha, wa adasiha, wa basaliha. Akhirnya Bani Israel menjadi masyarakat agraris, ya, bercocok tanam dan menghasilkan banyak hasil bumi di saat itu. Itu mungkin makna dari kata manna wa salwa. Sekian mungkin untuk pengajian kita pada kesempatan malam ini karena berbahaya makin panjang. Berbahaya. Pertanyaannya juga makin berat-berat ya. Baik. Oke, baik.